Oke, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Kebetulan video yang terakhir sebelum ini itu video yang bagus menurut saya karena video itu menjelaskan dari tren yang di video sebelumnya kemarin. Jadi video sebelumnya kemarin, dua sebelum video ini itu saya menjelaskan detail soal tren ya. Dan di video sebelum ini satu itu saya open posisi dengan tren. Oke, open posisi dengan tren. Dan di video sebelumnya itu ada yang komen satu, "Bang, coba open posisi dengan candlestick." Saya nggak terlalu bisa open posisi dengan candlestick katanya. Saya itu udah pernah loss sampai 500.000 dengan open posisi candlestick. Oke. Mungkin yang dimaksud dengan abang itu adalah open posisi dengan pola candlestick mungkin ya, bukan open posisi dengan teknik lain, mungkin dengan pola candlestick. Boleh dilihat komennya itu di sini ataupun di sini, coba lihat. Nah, ini bentuk komentarnya dari abang ini, udah nggak lupa saya namanya. Dia coba suruh open posisi dengan candlestick. Oke, di video kali ini mungkin kita akan open posisi dengan menggunakan pola candlestick saja. Mungkin akan dibantu juga dengan trend dan SNR. Dan kita akan mulai videonya. Let's go. Oke, kita udah masuk bagian tradingnya di sini di market Asia Composite Index, dan di sini memang kelihatan layarnya itu udah lebih besar. Kenapa? Udah saya setting tadi supaya candlenya kelihatan lebih besar, dari bentuknya semua kelihatan lebih besar supaya memperjelas bagi Anda yang nonton di HP. Oke. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe juga supaya saya lebih semangat buat videonya untuk mencapai 10.000 subscriber. Wah, pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya, Pak. 10.000 subscriber loh. Keren banget. Oke. Ini untuk abang tadi yang komentar, untuk Bang Rian yang komentar ya. Untuk Bang Rian yang komentar, ini saya menjelaskan sedikit soal candlestick. Sebelumnya, candlestick itu adalah memiliki arti dari kesimpulan harga, Bang. Jadi candlestick itu artinya kesimpulan harga yang disimpulkan tergantung periode yang kita gunakan. Contoh, misalkan kita gunakan time frame 1 menit, berarti kesimpulan harga untuk 1 menit. Jadi sebenarnya itu berbentuk seperti ini. Ini saya udah berapa kali saya ulang. Ini kita zoom sedikit, ya kan? Ini kita zoom juga. Ini time frame 1 menit, ya kan? Kita masuk di sini di bagian grafik. Di sini dia di persentase paling kecil. Nah, ini. Nah, sebenarnya seperti ini dia, Pak. Nah, sebenarnya seperti ini 1 menit. Oke, ini 1 menit sebenarnya. Ini kalau dia naik pun di sini juga naik, ya kan? Kalau di sini dia turun pun di sini juga turun. Ini sama, geraknya sama. Cuman ini kan terlalu patah dia. Ya kan, terlalu patah dia. Nah, di sini artinya bisa disimpulkan seperti ini. Oke, artinya seperti ini. Ini dia di jam 4:30 nampak. Berarti jam 4:04 itu berada di sini. Berarti dari sini ke sini dia disimpulkan di dalam satu candle. Kayak gitu arti dari candlestick. Mungkin saya kasihkan contoh di video di lainnya. Kita kasihkan contoh di belakang. Oke, saya udah menemukan contohnya. Ini dia contohnya di jam 3:40. Ini kita jelaskan dulu satu-satu. Di jam 3:40. Ini saya mau menjelaskan ini bahwasanya apa maksud dari candlestick itu dan penting gak sih kayak gitu. Oke, ini di jam berapa tadi? Ini di jam 3:40. Begitu juga dengan di sini, ini di jam 3:40 juga, ya kan? Ini dia di jam 3:40. Kita gambarkan di samping, ini dia jam 3:40 berarti di garis ini. Nampak garis ini? Nah, garis ini dia. Ini nampak kan? Ini di jam 3:41. Ini di garis ini nih. Garis ini. Nah, ataupun di sini. Ini nampak jam ini? Di jam 3:41. Oke, jam 3:41 kan. Berarti perjalanan awal mula perpindahan candle dari jam 3:39 di belakang, ini dia di belakang di jam 3:39, masuk dia ke sini di jam 3:40, berarti di sini open price awal pembukaan harga. Kemudian dia turun naik, dan ini dia selesainya ataupun akhir dari pergerakan di jam tersebut. Oke, ini dia namanya close price ataupun harga tutup ataupun pemberhentian harga, maka dia harga akan pindah ke jam berikutnya. Berarti
Dia setelah ini dia naik, dia jam akan berpindah ke sini. Candle akan berpindah ke sini. Oke. Dia kan candle kan 1 menit, berarti 1 menit selesai pindah kan, kayak gitu kan. Nah, di sini kalau dia tarik kesimpulan, open price-nya itu berada di mana dulu? Open price-nya itu berada di sini. Berarti kalau kita tarik garis, berarti dia di sini open price-nya. Nah, ini dia, kita tarik garis. Oke. Close price-nya di mana? Close price-nya kan di sini, Pak. Close price-nya di sini nih. Ini close-nya kan. Berarti kalau kita tarik garis, dia di sini. Nah, ini dia, kita tarik garis. Oke. Berarti ini di dalam kotak ini kita gantikan warna aja. Dalam kotak ini ke bawah, ini dia sampai ke sini turunnya, ya kan? Ini kan nggak ada pergerakan di sini nih. Sampai ke sini dia turunnya. Oke, di sini dia kan nggak ada pergerakan, gara-gara dia udah naik. Oke. Berarti ini dia di belakang, berarti ini dia harga low price ataupun harga terendah. Oke. Di sini dia harga tertinggi gini dia nih. Ini harga tertinggi. Nah, kalau kita kotakkan dia di sini, dari sini ke sini harga tertingginya. Oke? Berarti bisa digambarkan candlestick itu berbentuknya seperti ini. Ini kotaknya 1. Ini kotaknya 2. Sumbu-sumbu ini. Ini yang garis warna di dalam kotak kuning ataupun di sini, ini dia sebagai badannya, ini dia, badan ini. Kalau ini kotak ini sebagai sumbu atas. Kotak ini sebagai sumbu di bawah. Itu kesimpulan dari candlestick. Jadi candlestick itu adalah kesimpulan harga dari gerak grafik disimpulkan menjadi satu bentuk candlestick. Itu dia arti dari candlestick. Nah, jadi apakah itu candlestick itu berpengaruh? Jawabannya nggak terlalu pengaruh. Gara-gara kan memang mungkin bisa jadi bentuk candlesticknya sama, mungkin bisa jadi ya bentuk candlestick sama, tapi geraknya itu belum tentu, kayak gitu loh. Ini bisa jadi dia di sini tadi turun dulu kan, turun dulu, kemudian dia menciptakan sumbu, udah selesai dia sumbu bawah ini, kemudian dia berpindahan dari open price, ya kan, naik dia menciptakan badan, kemudian dia turun kembali, berarti dia turun menciptakan sumbu ini, bisa jadi seperti itu. Ini kan turun dulu baru naik. Bisa jadi juga dia naik dulu baru turun. Sama aja, ini dia badannya, ini dia sumbunya. Sama aja, bentuk candlesticknya sama aja. Kalau dia naik dulu, kemudian turun, ataupun turun dulu, kemudian naik, itu jadi candlesticknya sama aja di saat dia candlesticknya sumbunya panjang di atas dua-duanya. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang candlestick itu pengaruh nggak sih? Nggak terlalu, Pak. Candlestick itu nggak terlalu pengaruh. Apakah kita bisa open posisi dengan murni candlestick aja? Kita mengandalkan candlestick aja nih. Kita mengandalkan candlestick aja. Apakah bisa kita open posisi dengan mengandalkan candlestick aja? Jawabannya tidak bisa. Kayak gitu. Oke, kita melanjuti. Sorry ada sedikit kendala di webcamnya. Oke, kita melanjuti. Ini kita melanjuti. Open posisi di sini kita open posisi mungkin dengan candlestick dan dikonfirmasi dengan candle trend ataupun SNR. Tetapi di sini kalau jujur aja, kalau open posisi di komputer dan ini dia dalam keadaan seperti ini keadaan market sangat buruk sekali marketnya. Kenapa seperti itu? Saya bilang buruk. Ini sumbunya panjang di atas dan panjang di bawah. Jadi dia nggak jelas. Dibilang di atas iya, dibilang di bawah juga iya panjangnya. Jadi harusnya candlesticknya itu flat ataupun candlesticknya datar. Kita lihat di time frame besar, harusnya dia datar sih. Datar dia, Pak. Dia tren sedang datar ataupun sedang koreksi. Susah untuk kita melakukan trading karena memang marketnya itu sangat-sangat kurang, Pak ya. Kurang karena apa? Kurang itu karena memang dia sedang patah-patah sekali. Itu susah kita open posisi dengan candlesnya yang memanjang di atas dan di bawah. Kita ganti market. Oke, kita melanjuti open posisi di sini. Ini di market USD CAD OTC ya. Di sini open posisi kita mungkin menggunakan pola-pola candlestick, nggak tahu ya. Ini pola candlestick ini dibilang bagus. Open posisi dengan pola candlestick dibilang bagus. Cuman open posisi dengan pola candlestick itu kayaknya kalau di time frame 1 menit itu nggak terlalu pengaruh, Pak. Di time frame 1 menit ya dengan pola candlestick. Tapi kadang-kadang kalau didukung dengan tren itu terpengaruh. Tapi kalau murni dengan itu saja tidak pengaruh. Contoh, kita open posisi di sini, kita open posisi buy, kebetulan kita open posisi buy gara-gara bullish engulfing di sini ya, di bullish engulfing. Kita open posisi dengan open posisi buy gara-gara dia bullish engulfing. Oke.
Kita lihat gimana hasilnya. Kita menunggu open posisi, kita akan open posisi 5 kali. Kita open posisi, mungkin kita parlay kan ya, langsung open posisi 200.000 selesai ini, dan 200.000 kita lipat gandakan aja nggak apa-apa. 19, 18, 17, ini semoga nggak turun. Oke, bagus sekali. Jangan sia-siakan kesempatan, kita langsung ambil rezeki nomplok di sini. Kita langsung ambil rezeki nomplok di sini. Ini open posisi sell gara-gara trennya itu sedang turun dan candlestick itu sedang turun, dan ini candlestick 2 ini candlestick pendukung kuat ya. Ini sepengalaman saya yang saya lihat, memang arti candlestick itu memang seperti yang saya bilang tadi, arti candlestick itu dia memang kumpulan harga, memang saya tahu itu. Tapi kalau kita bedah ini, kalau kita bedah si candlestick 2 ini khususnya, ataupun candlestick yang terbaliknya ataupun warna hijau, ataupun bisa dibilang seperti ini antonim dari candlestick ini ya, sama aja duanya, cuman ini buy, yang di bawah sell. Oke, itu candlestick itu kalau dibedah di grafik tadi, itu candlestick itu memiliki kekuatan yang sangat-sangat besar, Pak. Kalau mau lihat sekarang, kita coba lihat. Kita bedah candlestick ini di jam berapa? Di jam 4:24. Iya, di jam 4:24 dan di jam 4:25. Kita bedah. Oke, ini dia candlesticknya di jam 4:24. Ini dia open price-nya, ya kan? Wah, bentar nggak nampak ini. Oke, kita kecilkan sedikit. Oke, ini dia di jam 4:24. Ini dia di pertamanya, ini dia di terakhirnya di jam 25. Oke, ini dia open price, ya kan? Ini dia open price-nya. Ini dia badan bawahnya berwarna merah. Ini dia sumbunya berwarna merah juga. Sumbunya sumbu sell, badannya juga badan sell. Kenapa sumbu itu dinamakan sumbu sell? Saya udah beberapa kali saya bilang, kenapa sumbu itu dinamakan dengan sumbu sell. Jadi dia pertama itu naik, kan? Naik dia sampai ke sini, dia naiknya. Naik itu kan pihak buy yang tukang naik kan. Kemudian dia flat sebentar, diturunkan langsung, dikocek langsung, dia menurunkan sampai ke harga up ini. Ini dia ke sini ya kan, diturunkan, nyentuh dia ke harga up ini. Nah, kemudian udah nyentuh dia ke situ, turun lagi ke bawah, menghabiskan dari semua ini, jadi sumbu dia. Kemudian dia turun lagi ke bawah. Naik, sempat naik, menyentuh lagi dengan ini, dengan resisten ini ataupun support ini kan, ini nyentuh dengan ini. Kemudian dia turun dan turun. Jadilah sumbu, jadilah badan warna merah. Itu candlestick yang kuat sekali untuk naik. Oke. Kita melanjuti, rezeki nomplok kita udah ambil, kita open posisi selanjutnya. Open posisi kita baru 2 kali, kita open posisi, mungkin open posisi 3 kali lagi. Sepertinya ini ada kesempatan untuk kita open posisi, ini kesempatan yang baik ya. Kenapa? Karena dia terjadi candlestick yang overpower, tapi dia di area resisten. Selalu saya kasih tahu itu, di saat dia bersentuhan di area resisten dan dia candlestick overpower, itu artinya open posisi sell. Tapi karena area ini belum menyentuh, kita udah menyentuh. Kita langsung open posisi sell di sini, pemirsa. Kita open posisi sell selama 1 menit. Tapi di sini sedikit ragu saya. Kenapa? Ini ada dilema di sini dan saya belum menemukan itu. Apakah open posisi di indeks, terutama market commodity composite index, apakah open posisinya itu langsung di sumbu, langsung di badan, apakah langsung di sumbu atas? Itu saya sedikit dilema gara-gara memang saya belum menemukan itu, nggak ada waktu untuk lihat itu, nggak. Tapi sepengalaman saya, kalau dia memang nggak ada sumbu seperti ini, sumbu panjang seperti ini, itu memang tingkat profitnya itu tinggi, Pak. Tapi kita lihat ini sembari kita belajar kan, ini saya sembari riset juga. Oh, berarti dia memang nyentuh ke atas berarti ya, kalau sumbu panjang di atas kayak gitu. Oke, nyentuh dia, nak. Oke, nggak nyentuh dia. Harusnya di sini kalau emang nggak nyentuh dia harusnya buy ya. Kita loss sekali ya. Iya nggak sih? Dia harusnya buy di sini. Kita tunggu. Ini saya penasaran. Oke, saya udah menemukan dari caranya. Jadi di saat market dia, ini saya loss 1 nggak apa-apa. Lossnya 400.000 tadi nggak apa-apa. Ini dia candlesticknya yang saya tapi jarang-jarang menemukan seperti ini ya. Dia itu resistennya, Pak. Resistennya itu nggak pasti gara-gara sumbunya tuh panjang di belakangnya.
Dia itu candlestick overpower, nggak nyentuh ke resisten ini, nggak nyentuh ke sumbu ini, tapi dia melainkan dia nyentuh ke sini. Itu nggak dihitung jatuhnya, nggak dihitung untuk open posisi reversal. Oke, ada ilmu baru satu yang saya pelajari di kebiasaan market commodity composite index. Kita ganti market. Oh, ini nih dari tadi udah saya cari candlesticknya ataupun trennya, ini yang dapat. Tadi saya coba cari di EURUSD, parah sekali bentuk candlenya. Waduh, inilah kalau menemukan candlesticknya seperti ini, itu di blacklist saja mending Pak. Karena ini dia trennya itu candlenya patah-patah pasti. Lihat ya, ini dia naik itu langsung turun dia Pak, ini Pak. Lihat ya. Ini perhatikan candlestick ini ya. Ini saya tekankan, ini dia langsung turun ini. Nih, lihat nih. Nah. Oke, lihat ya. Ini kalau kita open posisi, saya coba open posisi 50.000 kita open posisi, sell ya. Kita open posisi ya. Lihat bentuk candlestick ini. Ini saya memberitahukan bahwasanya seberapa parah trennya itu, candlesticknya itu kalau patah-patah seperti ini parah sekali Pak. Gara-gara memang sangat kencang sekali dan itu nggak baik untuk kita open posisi. Ini yang tadi saya bilang, ini turun dan bisa jadi dia tuh naik secepat mungkin dan dia tuh naik sampai ke sini. Sangat-sangat bisa jadi. Udah naik sampai sini kan, dan bisa jadi dia naik sampai ke sini nih. Lihat ya. Patah sekali turunnya. Ya, itu kan detik-detik 5 tuh mulai bohong dia tuh, lihat tuh. Masuk detik 1 sampai ke detik 15 pertama, lihat ya, sampai detik 45. Oke, tuh sampai detik 45 tuh. Nah, udah selesai detik 45-nya, lain lagi geraknya tuh. Aneh kali bentuk tren yang kalau udah dia kayak gini. Contoh bahasa sederhana saya berikan, dia itu udah terjadi sumbunya itu panjang di atas dan di bawah Pak. Sumbunya panjang di atas dan di bawah, walaupun dia flat ya. Walaupun dia flat, dia terjadi sumbu panjang di atas di bawah, itu memang nggak guna, nggak bisa lagi. Trennya itu nggak bisa lagi. Daripada ambil resiko, mending ganti market aja. Kayak gitu. Oke. Kita open posisi dulu, kita mengkompen yang tadi loss kita ya. Kita open posisi mungkin 2 kali lagi kita open posisi. Wah, ini dia open posisi sell pasti ini. Open posisi sell dulu, open posisi sell kita 2 kali kita open posisi sell. Ini open posisi sell kenapa? Why? Kenapa kita open posisi sell? Ini open posisi sell gara-gara si koreksi ini, ya kan? Si tren ini dia udah menembus dari candlestick ini, dia udah menembusnya, udah mengkonfirmasinya dia turun. Oke. Dan dia turunnya itu di jam start turunnya itu di jam 4:30 di sini dia start turunnya. Tadi udah saya lihat. Di jam 4:30 di sini dia turunnya tadi. Oh, jam 4:31 di sini dia turunnya tadinya kan? Ini dia. Nah, kalau udah seperti ini kita udah tahu arahnya, tapi kita mungkin miss di candle. Bisa nggak kita kompensasi? Bisa. Kompensasinya itu open posisi kompensasi jauh. Dan open posisi pun boleh melakukan kompensasi. Kita open posisi pun boleh, kita open posisinya 3 menit itu boleh. Lebih dari 1 menit boleh open posisinya. Kayak gitu ya. Oke. Coba open posisi lagi. Kita profit, kita coba open posisi lagi. Sekali lagi kita open posisi, kita turunkan dulu dari saldonya. Dari open posisinya kita open posisi 100.000. Tapi kita udah telat. Saya mau open posisi 2 menit, udah saya persiapkan open posisi 2 menit, tapi kita udah telat. Kalau tren seperti ini saya sedikit jelaskan. Bang siapa? Lupa saya Pak. Bang Rian. Ini saya pertegaskan sama Bang Rian. Kalau untuk open posisi, maksud saya open posisi yang dengan candle, itu kalau dibilang ngaruh banget itu enggak ya. Kalau enggak dibilang ngaruh banget tuh enggak ngaruh dengan dengan trading. Candlestick itu enggak ngaruh banget. Yang paling ngaruh itu tren. Contoh kayak gini. Ini dia kan open posisi saya tadi, dengan beraninya tadi saya open posisi follow di sini. Kenapa? Karena ini udah saya perhitungkan tadi di jam 3, di jam 4:30 ataupun lebih tepatnya lewat jam 4:31. Di sini ini candlesticknya di jam 4:31. Ini dia candlestick ini udah menembus dari si supportnya Pak. Jadi dengan sangat pede saya tahu bahwasanya dia mulai tren baru di sana. Ada muncul candlestick yang pendukung
dia untuk open POI sell yang dia penuh sedikit bentuk candlesticknya itu open POI aja, nggak masalah. Yang bentuk candlesticknya itu penuh dia kan untuk open POI, tenaganya itu penuh, sumbunya itu tipis, candlesticknya itu padat dia Pak. Contoh candlestick padat tuh kayak gini, ini candlesticknya padat kayak gini. Kalau candlesticknya kayak gini kecil-kecil kayak gini bisa juga open POI. Tapi kalau udah doji itu jangan. Contoh kayak gini. Memang dia memang menembus dari si support, contoh aja. Dia menembus memang dari si support, tapi bentuknya itu setelah ditembus dia kayak gini, itu nggak usah. Apakah itu candlesticknya akan turun juga? Memang turun, tapi bahaya digocek, bahaya sekali digocek. Itu yang saya takuti. Coba kita masuk lagi ke Euro Composite Index. Nah ini dia marketnya udah turun kan, apa trennya itu memang kelihatannya turun. Dan ini si abang ini dia memang udah menembus dari si supportnya, si candlestick ini. Oke, candlestick itu penuh-penuh kan candlesticknya kan. Aduh, saya sakit kayaknya Pak, bentar ya. Sekali lagi, dislike dulu biar semangat. Aduh. Saya akan berikan contoh di Euro Composite Index ini open posisi kita yang terakhir. Wow, lama sekali dari bentuk candlesticknya. Ya, ini memang bentuk candlesticknya kita mengharapkan dia itu turun. Tapi kalau dia selama dia belum ada informasi untuk dia melanjutkan turun, itu jangan open posisi turun lagi. Karena kayak gini, logikanya kayak gini. Dia itu semua tergantung di trennya. Kalau trennya itu dalam versi globalnya ataupun bisa dilihat dari tren besarnya dia turun, mengarahkan turun, tapi candlesticknya itu belum mengarahkan turun, itu jangan open posisi dulu. Tunggu dulu dia turun dulu baru kita open posisi. Ada nggak kalau kita lagi turun kita open posisi buy profit? Ada. Tapi ada risiko di sana, ada konsekuensi di sana. Tapi kalau memang trennya turun dan kita tunggu dia turun sedikit baru kita open posisi, rasio untuk kita profit itu jauh lebih tinggi kan, seperti itu logika sederhananya. Oke, dari tadi ternyata kita tunggu, ternyata trennya itu malah terbalik ya, trennya itu malah terbalik dan video ini udah terlalu lama sekali, mungkin kita akan akhiri dari video ini, tapi intinya cuman kayak tadi saya bilang Pak, intinya kayak tadi saya bilang, dia itu tergantung dari trennya. Jadi kalau kita open posisi gara-gara tren ataupun candle, kita open posisi yang paling parah ya, kita open posisi gara-gara candle dan kita tidak peduli trennya, itu sangat berbahaya, sangat riskan. Tapi alangkah baiknya kita open posisi itu seperti ini. Kita open posisi itu kita lihat dulu zona besarnya. Kita open posisi mengikuti dia yang udah disepakati. Contoh seperti ini. Ini dia tren turun, ya kan? Jadi dia ke open posisi di sini, naik dia. Ini kita belum open posisi nih, belum open posisi. Kalau dia turun nanti melewati dari ini aja dia turunnya, itu udah boleh kita melanjuti open posisi. Tingkat rasionya percayalah akan lebih besar tingkat rasionya gara-gara kita follow trend kan, kita follow trend dari belakang memang udah setujui dia turun kayak gitu. Tapi udah dari tadi kita tunggu sampai saya udah main Mobile Legend belum turun, dia malah dia naik gitu, malah dia naik Pak, malah dia naik dan dia menembus dari semuanya. Berarti kalau dia udah menembus dari si resisten ini, tren baru udah dimulai, tren baru itu dimulai di sini tren barunya. Ya maka kayak gitu, videonya udah lama, ya udah kita akhiri aja videonya, kita akan lanjuti dari di next videonya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.